Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah dengan kabar yang baik, sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim biar mendapatkan ridho Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Materi kali ini yang kita bahas yaitu tentang novel sejarah. Terlebih dahulu, kalian harus mengetahui kompetensi dasar, yaitu 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan atau tulisan. Kompetensi dasar 4.3, mengonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. 3.4, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. 4.4, menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan atau tulis. 2. Peserta didik dapat memahami struktur teks cerita novel sejarah. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami isi teks cerita novel sejarah. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai teks cerita novel sejarah. Sebelum ke materi, ini akan saya berikan contoh yaitu tentang teks novel sejarah yang berjudul, ini adalah kutipan dari novel dengan judul Gajah Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara. Akan saya bacakan novelnya. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapa yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di kayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari kayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoi manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Andanarswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Andanarswari, Ken Dedes adalah titisan dari Paramita, Dewi Ilmu Pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua, sama sekali tidak ada bertanda titisan bidadari. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadikan orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi, tidak demikian dengan anjing menggonggong sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu, laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warastra. Sandaran dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gagak Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gagak Bongol dan Enggon segera melaporkan ketemuannya. Nah,
ketika kalian mendengarkan pembacaan kutipan novel tadi, tentulah kalian mendapatkan bagian-bagian yang menarik. Kemenarikan itu dapat berupa waktu, tempat, peristiwa, tokoh yang mungkin bagi sebagian orang tidak asing lagi. Selain itu muncullah suatu pernyataan, apa ya yang dimaksud dengan novel sejarah itu? Dengan mempelajari novel yang berbasis sejarah tersebut, kita dapat mengambil manfaatnya. Yang pertama, dapat memperluas, memperdalam, dan meningkatkan daya kritis kita. Contohnya, seperti Perang Dunia Kedua yang banyak diangkat dalam novel-novel dan akhirnya diangkat dalam film juga. Yang kedua, manfaatnya adalah pada novel sejarah, emosi, pemikiran, perasaan, hubungan sosial dengan orang lain atau tokoh-tokoh lain jarang terangkat. Nah, dengan melalui novel sejarah, kita lebih luas baik emosinya dan bagaimana dia mengatasi persoalan-persoalan yang datang pada dirinya. Dan yang ketiga, novel itu bukan hanya sebagai sekedar hiburan atau kesenangan, tetapi juga mengubah cara pandang kita untuk lebih baik. Nah, ada 3 dari manfaat novel sejarah tersebut. Nah, baru kali ini adalah akan saya beritahukan tentang pengertian teks novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal, pengetahuan yang luas dari pengarangnya. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang terdiri atas 3 jenis, yaitu rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Akan saya bahas atau kupas satu persatu apa yang dimaksud dengan rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Yang kedua, rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah. Dan yang ketiga, yaitu rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dikhayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, berdasarkan penjelasan di atas bahwa novel sejarah itu tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya tentang kegemaran, emosi, dan keluarga. Setelah Anda mengetahui tentang pengertiannya novel sejarah, maka saya akan bahas tentang struktur teks novel sejarah. Strukturnya antara lain yaitu 1. Pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua,
mengungkapkan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadinya peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, konflik, puncak konflik. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalkan, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Yang kelima, yaitu penyelesaian atau disebut juga evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan atau penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang keenam, koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Kita bahas yaitu tentang kaidah kebahasaan pada teks novel sejarah. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Di sini saya contohkan misalkan, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Di situ ada kata telah, itu sudah menandakan bahwa itu menggunakan lampau, telah. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis maupun temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, atau kemudian. Contohnya, ini sebuah kalimat, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Kata setelah itu ya, termasuk konjungsi temporal. Sejak. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Nah, di situ saya contohkan. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Nah, kata bersimpuh disitulah termasuk kata kerja material, bersimpuh, melakukan suatu tindakan, bersimpuh. Itu termasuk kata kerja material. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalkan mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contoh, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar sah bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia
tak tahu nama dan gunanya. Menurut sang patih, menurut di situ termasuk kalimat tak langsung. Itu sudah saya contohkan. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Disebut juga dengan kata kerja mental. Misalkan merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, nah, itu adalah termasuk kata kerja mental atau dirasakan oleh tokoh. Saya contohkan di sini. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Yang kedua, melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Daha Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Itu adalah sebuah kalimat yang dalam kalimat terdapat kata kerja mental atau yang bisa dirasakan oleh tokohnya. Yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Ada berbagai macam contoh di situ. Misalkan mana surat itu, ada tanda petik 2, baru tanda tanya dan tanda petik 2 di belakangnya. Itu menandakan kalau ada dialognya yang ditandai dengan tanda petik 2. Nomor 7, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Saya contohkan di sini juga. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada, bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Ini adalah perbedaan novel sejarah dengan teks sejarah. Teks sejarah dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah atau terjadi. Nah, itu kalau teks sejarah. Kalau novel sejarah dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah atau terjadi. Tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekaan. Teks sejarah, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambah-tambah atau direka. Itu kalau teks sejarah. Kalau teks novel sejarah, yaitu novelis sepenuhnya bebas untuk menciptakan dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana. Yang ketiga, bedanya yaitu dari hubungan antara fakta. Kalau teks sejarah, hubungan antara fakta satu dan fakta yang lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Hanya dengan novel sejarah, kalau novel faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu kebulatan atau koherensi dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Sejarawan, ini kalau teks cerita sejarah, sejarawan sangat terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana.
Kalau novel, pengarang novel tidak terikat pada fakta sejarah mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Kesemuanya dapat berupa fiksi tanpa ada kaitannya dengan fakta sejarah tertentu. Begitu pula mengenai peristiwa-peristiwanya, tidak diperlukan bukti, berkas, atau saksi. Nah, yang terakhir yaitu yang bedaan terakhir 5, teks sejarah, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kalau teks novel sejarah, pelaku-pelaku hubungan antara mereka, kondisi dan situasi hidup, dan masyarakat, kesemuanya adalah hasil imajinasi. Berarti hasil khayal dari pengarangnya. Nah, ini baru kita bahas lagi tentang nilai-nilai dalam novel sejarah. Memiliki beberapa nilai. Yang pertama, ini akan saya kupas, yaitu nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Nah, saya contohkan di sini kutipannya. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entahlah dekat, ia akan berhenti di suatu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapan berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas sekalipun di bawah matahari terik. Nah, itu adalah nilai budaya. Contoh dari nilai budaya. Nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Yang kedua, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Saya contohkan ini cuplikannya, yaitu juga sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyayawidi merestui barang siapapunnya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa. Kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan, dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Nah, di situ terdapat nilai moral atau etik pada cuplikan novel yang saya contohkan. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Ini saya contohkan, kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purawatra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana.
nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarajasa Jayawardana yang sedang sakit. Nilai yang keempat adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dan masyarakat. Contohnya, sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Musuh kemudian datang bondongan gerobak yang mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Nilai sosial di situ, yaitu dalam kutipan di atas, tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanakan pesta perkawinan. Nah, itu ada dilihat dari segi nilai sosial dalam kutipan novel, sejarah novel. Yang kelima, nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Contoh betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan, pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka. Belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah penuh bahatan. Ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh-tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, pesara dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Yang kita ambil dari kutipan novel tersebut adalah nilai estetisnya. Di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik deskriptif atau showing. Teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Nah, anak-anakku yang tercinta, ternyata kita membaca novel sejarah, kita itu akan banyak menemukan pembelajaran, yaitu perilaku tokoh, emosi tokoh, dan cara bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Dan kita dapat mengambil, kita telaah dan dapat memilih jalan dan mampu mana yang pantas kita lakukan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan kita dapat bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.